berani mengatakan Anies Baswedan adalah bajingan tolol, bajingan pengecut. Jika Ganjar yang terpilih, tidak boleh ada satu manusia pun yang dengan mudah bisa menghinakan Ganjar sebagai presiden dengan kalimat Ganjar sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Jika Prabowo sebagai presiden, sama juga. Jadi kami tidak sekedar ya membela marwah Presiden Jokowi, tapi ini adalah marwah siapapun kepala negara. Kami sedang berbicara masa depan, dan Rocky Gerung adalah komprador asing, antek ya, dan agen proksi internasional yang bukan untuk berpikir masa depan, tapi bagaimana berpikir menghancurkan Indonesia. Dan tentu ini akan harus kita lawan. Thank you ya. Jadi intinya laporannya diterima atau? Diterima laporannya ya. Kita tentu akan memperkuat laporan-laporan itu dengan tambahan-tambahan video-video dan juga berita-berita yang banyak sudah beredar terkait Rocky Gerung yang isinya adalah penyebaran berita bohong, hasut, fitnah, adu domba antar suku dan agama. Iya, Bapak Ibu Saudara, itu potongan video yang saya bisa sajikan bagi Bapak Ibu Saudara terkait dengan Rocky Gerung dipolisikan oleh relawan Jokowi, loyalis Anies, terkait dengan pernyataan dari Rocky Gerung yang terus menghebohkan jagat maya. Khususnya Bapak Ibu Saudara terkait dengan Rocky Gerung yang terus menghina Joko Widodo, ya, penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo, ya. Menurut relawan Jokowi, dalam negara demokrasi, penguasa dan para loyalisnya harus tebal kuping karena harus siap dikritik. Itu pernyataan dari Rocky Gerung, ya. Dikatakan dalam negara demokrasi, penguasa dan para loyalisnya harus tebal kuping. Mereka harus siap dikritik. Ya, ini merupakan satu hal yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu Saudara ya, bahwa presiden itu adalah simbol negara. Kita boleh mengkritik penguasa, kita boleh memberikan kritikan-kritikan kepada pemerintah, dan tentunya kritikan-kritikan itu tidak boleh kita menyinggung pribadi dari pemimpin kita yang memimpin negeri ini dengan luar biasa. Sebab kalau kita menyinggung pribadi dari pemimpin kita, khususnya orang nomor satu di Republik ini, maka itu merupakan satu tindakan melawan hukum, tindakan yang harus diproses dalam hukum di negara ini, karena kita tahu bahwa tidak ada yang kebal terhadap hukum di negara ini. Oleh sebab itu, maka apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung memang harus dilaporkan kepada pihak berwajib, supaya pihak berwajib melakukan penyelidikan terkait dengan apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung yang menghina Presiden Joko Widodo. Memang ada hal-hal yang dilontarkan oleh Rocky Gerung yang tentunya sangat merugikan bangsa dan negara di depan mata dunia, ya. Ada pembelaan-pembelaan, ada diksi-diksi, ada argumen-argumen yang disampaikan oleh Rocky Gerung, ya. Dikatakan bahwa penguasa punya segalanya, rakyat tidak punya apa-apa kecuali bersuara mengkritik. Kalau dalam mengkritik ada kata atau kalimat yang dianggap menyerang pribadi penguasa, lalu dipolisikan, rakyat akan semakin takut mengkritik. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara argumentasi yang tidak tepat, ya. Menyinggung pribadi itu artinya sesuatu yang melawan hukum. Artinya ada penodaan terhadap diri pribadi dari presiden yang melekat, jabatan presiden yang melekat pada Bapak Joko Widodo. Itu sebabnya tidak ada yang melarang orang berargumentasi, tidak ada yang melarang orang menyampaikan pandangan, menyampaikan opini, mengkritik, tidak ada. Bahkan undang-undang melindungi siapapun di negeri ini untuk bersuara. Tetapi ada etika yang harus dijunjung tinggi, yaitu harus juga dalam koridor etika moral yang harus kita junjung tinggi Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kalau Rocky Gerung
dilaporkan oleh loyalis Jokowi, ya, relawan Jokowi, itu saya pikir sangat penting sekali supaya ada efek jera. Mulutnya Rocky Gerung ini ada efek jera. Dia bisa bicara apa saja, tetapi jangan sampai menghina pribadi Presiden Joko Widodo. Kita berharap agar Rocky Gerung, ya, tidak terus-menerus melakukan dan terkesan dibiarkan liar dengan argumen-argumen dia yang justru merugikan bangsa dan negara di depan mata dunia, Bapak Ibu Saudara, ya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa itu pertanda demokrasi dalam bahaya, ya. Memang apa yang bahaya ketika Anda melakukan satu perbuatan ujaran kebencian, ujaran yang menghina presiden? Apa yang bahaya? Justru Anda yang bahaya, merusak tatanan demokrasi, merusak tatanan di mana setiap orang harus saling menghargai, saling menghormati satu sama yang lain. Semarah-marahnya kita kepada pemerintah, kita tidak boleh merendahkan, menghina presiden sebagai simbol negara. Ini yang perlu kita pahami bersama. Dan saya tahu Rocky Gerung ini paham tentang hal itu, tetapi dia melanggar, melampaui batas yang harusnya dia tidak boleh melampaui, tapi dia sudah melakukan itu. Sehingga wajar dia dilaporkan atau dipolisikan oleh relawan Jokowi dan loyalis Anies. Bapak Ibu Saudara, diketahui Rocky Gerung dalam acara Aliansi Aksi Sejuta Buruh Siap Lawan Omnibus Law menyindir keras Jokowi, ya. Dikatakan bahwa dia menyebut Jokowi berusaha keras untuk mempertahankan legasinya. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaan, dia jadi rakyat biasa. Nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya tuh, kata Rocky. Nah, di mana-mana presiden yang sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, dia akan menjadi rakyat biasa. Tetapi hak-hak dia sebagai seorang yang pernah memimpin negeri ini ada dilindungi oleh undang-undang. Jadi jangan karena Pak Jokowi sudah menjadi rakyat biasa, lalu kita menghina dia dan menuduh bahwa ada ambisi yang terus dipertahankan. Ini keterlaluan memang Rocky Gerung ini di dalam memberikan opini-opini, pandangan-pandangan atau pendapat dia terkait dengan Presiden Joko Widodo, ya. Dan menganggap bahwa dialah orang paling benar di muka bumi ini, khususnya di Indonesia. Rocky Gerung juga menyentil ex-gubernur DKI Jakarta itu yang nawarin IKN di Cina. Dia masih pergi ke Cina, dia nawarin IKN, dia masih mondar-mandir dari koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Ini juga merupakan sindiran dia terhadap Anies Baswedan, capres dari Nasdem. Dikatakan oleh Rocky Gerung, Bapak Ibu Saudara, ya. Ini sangat luar biasa. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan yang pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan yang tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini, kata Rocky Gerung. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ujaran-ujaran yang sangat merendahkan, sangat menghinakan, sangat melecehkan harkat dan martabat dari capres Anies Baswedan, dan juga sangat menghina dan merendahkan Bapak Presiden Joko Widodo yang masih memimpin negeri ini, membawa kemajuan bagi bangsa ini. Rocky Gerung hanya cuap-cuap aja, tidak ada yang dia buat bagi bangsa ini. Apa karyanya? Nggak ada. Karyanya hanya bisa cuap-cuap, ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam orasinya, saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri.
Ini kata-kata kalimat dari Rocky Gerung, Bapak Ibu Saudara. Tentu hal ini kita berdoa supaya demo yang akan dilakukan nanti tanggal 10 Agustus boleh tetap berjalan dengan baik, ya, berjalan dengan benar, ya. Para demonstran tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis, ya. Dan kita percaya bahwa aparat keamanan, aparat penegak hukum akan bekerja ekstra untuk mengawal. Dan ini merupakan salah satu orasi yang disampaikan oleh Rocky Gerung untuk memantik semangat para demonstran untuk melakukan aksinya nanti. Dan kita berharap bahwa para demonstran itu betul-betul menjalankan orasi mereka dengan penuh tanggung jawab, beretika dan bermoral, menjaga fasilitas umum, dan betul-betul apa yang mereka suarakan bisa ditemukan solusi, ada jalan keluar terbaik bagi apa yang diperjuangkan oleh para demonstran nantinya, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita berharap bahwa dengan dipolisikannya Rocky Gerung ini, dia boleh mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan dari aspek hukum, karena memang tidak ada yang kebal terhadap hukum di negara ini. Demikian Bapak Ibu Saudara tanggapan saya terhadap dipolisikannya Rocky Gerung. Terima kasih.